Assalamualaikum Sobat Biologi, selamat datang di podcast Alam dan Kata, tempat kita ngobrolin semua hal tentang biologi dan planet kita tercinta. Hari ini kita mau bahas topik yang mungkin sering kalian dengar. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang perubahan lingkungan dan dampaknya serta bagaimana upaya dalam menanggulangi perubahan lingkungan tersebut. Yang pertama, kita akan bahas perubahan lingkungan dulu. Perubahan lingkungan ternyata bukan sekedar isu, tapi realita. Perubahan lingkungan bukan lagi sekedar wacana di meja konferensi, tapi sebuah realita yang kita rasakan setiap hari. Dulu, mungkin kita hanya dengar tentang mencairnya es di kutub, atau kenaikan permukaan air laut. Tapi sekarang, kita melihatnya sendiri dan merasakan sendiri, kayak musim kemarau yang makin panjang dan panas yang menyengat. Hujan lebat yang tiba-tiba datang dan menyebabkan banjir. Dan juga bahkan perubahan pola migrasi hewan yang tidak teratur. Ini semua adalah tanda-tanda jelas bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Perubahan lingkungan ini dipicu oleh banyak faktor, tapi yang paling dominan adalah aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca, deforestasi besar-besaran untuk lahan pertanian atau perkebunan, sampai tumpukan sampah plastik yang mencemari lautan kita. Selain itu, tentunya banyak hal yang terjadi pada alam kita akibat aktivitas manusia, seperti penebangan pohon secara liar, pemburuan secara ilegal, dan juga pembukaan lahan dari konservasi menjadi tempat wisata. Tentunya, semua hal tersebut berkontribusi pada apa yang kita sebut dengan krisis iklim. Dampaknya luar biasa luas. Selain cuaca ekstrim, kita juga menghadapi kelangkaan air bersih, penurunan kualitas udara, kehilangan keanekaragaman hayati, karena banyak spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Selain itu, munculnya masalah kesehatan akibat polusi. Intinya, masa depan kita dan generasi mendatang sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapi perubahan ini. Mencegah lebih baik sebelum terlambat. Aksi kita dimulai dari sekarang. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, "Duh, apa sih yang bisa saya lakukan sendirian?" Jangan salah. Setiap langkah kecil yang kita punya itu berarti besar terhadap alam kita. Pencegahan perubahan lingkungan adalah kunci. Dan ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menghemat energi. Mulai dari mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan alat elektronik secukupnya, sampai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kita bisa pikir ulang nih, apakah Anda benar-benar perlu menyalakan AC seharian penuh? Lalu, cara yang kedua, kita bisa mengurangi jejak karbon. Ini bisa kita lakukan dengan beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau bahkan jalan kaki. Kalau terpaksa pakai kendaraan sih, mungkin bisa dipertimbangkan mobil listrik atau yang lebih hemat bahan bakar. Lalu, cara yang ketiga, kita harus bijak dalam mengelola sampah. Apakah kalian pernah dengar dengan konsep 3R? Yaitu reduce, reuse, dan recycle. Itu wajib banget kita terapkan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, gunakan kembali barang-barang yang masih layak dipakai, dan pilah sampah untuk didaur ulang. Jangan buang sampah sembarangan ya. Lalu, cara yang keempat, kita bisa dukung produk ramah lingkungan. Ketika berbelanja, coba kita pilih produk yang berkelanjutan, yang proses produksinya tidak merusak lingkungan, atau yang kemasannya bisa didaur ulang.
Lalu cara yang selanjutnya, kita bisa menanam pohon. Sesederhana menanam satu pohon di halaman rumah, itu sudah sangat membantu. Pohon adalah paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida. Dengan menanam satu pohon saja di halaman belakang rumah kita, artinya kita sudah menyumbang oksigen untuk dunia ini. Lalu, apakah dengan itu saja akan cukup? Tentu saja masih kurang cukup ya. Pencegahan memang butuh kesadaran kolektif. Kita perlu mendorong pemerintah, industri, dan komunitas untuk membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan tentunya yang berinvestasi pada energi terbarukan. Tapi bagaimana sih kalau misalkan dampak tersebut sudah benar-benar terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin sebagian orang bertanya-tanya tentang hal ini. Nah, hal yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi dan berinovasi. Selain mencegah dan memperbaiki, ketika lingkungan tersebut sudah terlanjur berubah, kita juga harus beradaptasi. Apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk adaptasi tersebut? Yang pertama, pembangunan infrastruktur yang tangguh. Misalnya, membangun sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir atau infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air. Dengan pola hujan yang berubah, tentunya kita perlu strategi baru dalam menyimpan dan mendistribusikan air. Bisa dengan membuat sumur resapan, menampung air hujan, atau mengelola daerah aliran sungai dengan lebih baik. Lalu, cara yang ketiga, kita harus punya sistem peringatan dini untuk bencana alam seperti banjir bandang atau tanah longsor. Sistem peringatan dini ini sangat vital untuk menyelamatkan nyawa. Lalu, cara yang keempat, pengembangan pertanian yang adaptif. Petani perlu diajarkan cara bercocok tanam yang tahan terhadap kekeringan atau banjir, serta memanfaatkan teknologi pertanian yang lebih efisien. Lalu, cara yang terakhir adalah restorasi ekosistem. Dengan mengembalikan hutan yang sudah rusak, membersihkan sungai dan laut dari polusi, atau merestorasi terumbu karang yang hancur. Ini semua adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan alam. Dalam penanganan ini juga berarti kita harus berinovasi, mencari solusi-solusi baru untuk masalah lingkungan, misalnya mengembangkan teknologi penangkapan karbon atau mencari sumber energi terbarukan yang lebih efisien. Nah, ternyata perubahan lingkungan adalah tantangan terbesar ya di abad ini, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Justru, ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bertindak. Mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang paling sederhana, dan sebarkan kesadaran ini ke orang-orang di sekitar kita. Ingat, bumi ini adalah rumah kita satu-satunya. Mari kita jaga bersama, dan terima kasih sudah mendengarkan Alam dan Kata hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik seputar biologi. Kapan-kapan lagi, see you next time.